this YouTube channel. Selamat pagi teman-teman semua, terima kasih atas waktu dan kesempatannya yang diberikan dan kehadirannya juga. Pertama-tama perkenalkan terlebih dahulu, nama aku Trianianti. Di sini aku akan sharing knowledge gitu ya, atau ilmu yang baru-baru ini aku pelajarin, namanya design system. Harapannya dengan design system ini kita bisa create better experience buat user yang menggunakan aplikasi produk kita punya begitu. Aku izin mulai. Pertama-tama sebelum kita kenalan lebih jauh gitu ya, teman-teman, aku pengen teman-teman lihat dulu beberapa foto yang aku tampilin di dalam PPT ini. Ada dua. Yang sebelah kiri adalah pop-up, mungkin teman-teman udah familiar. Yang sebelah kiri itu adalah tombol lift gitu ya. Sekilas sih memang tidak ada yang aneh gitu ya di sini. Oh sorry. Oke, saya lanjut. Mungkin tidak ada yang aneh ya gitu ya teman-teman kalau sekilas melihatnya. Tapi kalau kita coba lihat lebih detail, di sini kalau di pop up itu teman-teman lihat ada icon X atau cross gitu ya, atau error gitu. Tapi kalau teman-teman lihat secara message itu adalah sukses. Nah ini biasanya akan kebingungan nih dari user, ini beneran salah atau beneran sukses gitu ya. Karena beda nih information yang dikasih sama ikonnya gitu. Itu karena familiar yang dialami user, kalau sukses kan biasanya pakai checklist ya teman-teman gitu. Jadi kenapa kita butuh desain sistem tuh sebenarnya itu untuk konsistensi gitu ya. Kita bahasanya sama nih ngomong ke usernya dari semua. Imagine kalau misalnya developer atau desainernya banyak gitu, beda-beda pemahamannya sukses itu seperti apa. Nah ini seperti ini. Kalau di kiri itu ada lift gitu ya, tombol lift itu sebenarnya mungkin sekilas gampang dipahaminya, cuman ada beberapa user yang mungkin bingung nih, ini mau mencet yang panahnya apa yang warnanya apa namanya lampunya gitu ya, karena nggak familiar gitu sama yang biasa dipakai ketika di beberapa lift ya, tombol lift yang ada tidak familiar gitu, yang biasanya hanya satu tombol atas dan bawah tanpa lampu, paling lampunya ada di panahnya gitu. Itu kurang lebih begitu. Ketika tidak ada desain sistem bisa aja terjadi chaos gitu. User bisa bingung memahaminya. Nah, kalau gitu kita lanjut, kita kenalan dengan desain sistem ini apa. Desain sistem itu sebenarnya adalah sebuah standar untuk istilahnya kayak kitab suci gitu ya. Standar untuk memanage ataupun mengimprove sebuah desain gitu. Jadi ketika kita mau mendesain gitu ya, kita sepakati dulu standarisasinya seperti apa. Itu sebenarnya di dalamnya itu lumayan kompleks. Desain sistem ini ada reusable component gitu ya, design principle, guideline-nya dan lain-lain. Kalau teman-teman lihat di sisi kanan itu ada gambar gitu ya, bagaimana di dalam desain sistem tuh ada banyak komponennya, ada pattern library, ada komponen library, terus ada style guide gitu. Nah, siapa sih yang pakai desain sistem ini? Karena kita company yang bergerak di digital product ya, ini mungkin di beberapa company lain mungkin bisa beda-beda, karena desain sistem itu bukan cuman buat digital product, bisa buat produk-produk yang lain gitu ya. Di sini contoh, aku kasih contoh di kita mungkin designer atau UI UX, kalau di kita mungkin business analystnya atau BA-nya gitu ya, yang biasa ngedesain. Terus ada developer front end atau engineer gitu ya, yang biasa bikin tampilan front end-nya. Terus kalau product manager di sini biasanya yang bekerja sama desainer untuk bikin fiturnya ataupun UI-nya dari si aplikasi ini. Terus ada juga QA atau quality assurance, di mana dia memastikan kualitas dari si aplikasi itu berdasar udah sesuai dengan desain sistemnya yang kita punya atau pakemnya dari suatu company gitu ya. Nah, ini kan kita udah kenalan gitu ya dengan desain sistem ini apa. Kita harus tahu juga tapi historinya seperti apa gitu. Kalau desain sistem ini kan kedengarannya kayak sesuatu yang baru mungkin buat kita, atau buat beberapa orang yang udah kenal mungkin udah nggak baru lagi ya. Tapi kalau misalnya buat kita yang baru dengar gitu, kayak hewan apa ini gitu ya. Nah sebenarnya si desain sistem ini sudah ada sejak dulu ya teman-teman. Tapi memang dia terus berevolusi atau diperbaharui gitu. Nah di awalnya atau early roads-nya itu mulai dari ketika fase
pre-digital atau sebelum digital era gitu ya. Fase printing, graphic design dan lain-lain. Ini tuh berangkat dari NASA gitu ya. Di NASA itu kan sebenarnya banyak banget engineer, sama lah kayak developer pasti banyak gitu ya. Nah, imagine ketika itu tidak ada baseline gitu ya, tidak ada konsistensi atau standar gitu ya di mereka, chaosnya minta ampun gitu teman-teman. Makanya mereka bikin kitab suci. Kitab suci di NASA ini mereka sebenarnya di dalamnya itu mengatur gitu ya, logo yang dipakai seperti apa gitu, icon yang dipakai seperti apa, misalnya butuh icon, terus bahkan kop surat itu mereka juga buat gitu ya, surat untuk NASA ini gimana gitu ya, sampai letak tulisan di dalam roket mereka atau di dalam pesawat ulang alik ya namanya, yang dipakai untuk keluar angkasa itu ada waktunya gitu, biar ketika mereka buat itu nggak beda-beda gitu. Nah, tapi pada saat itu memang masih ini teman-teman, apa ya, masih statis atau dia bentuknya print kayak buku kitab suci lah gitu, yang diperbanyak gitu. Jadi belum bisa apa ya namanya di improve gitu ya, ataupun bisa diperbarui gitu. Nah, selanjutnya ada dari Apple. Nah, di Apple pada tahun 1960-an ini itu kan komputer udah mulai masuk tuh di beberapa perumahan gitu ya, atau di beberapa orang gitu ya, beli komputer dan lain-lain. Nah, di situ si Apple ngeluarin tuh namanya Human Interface Guideline, di mana mereka itu bikin guideline yang sama mirip-mirip kayak NASA. Tapi kan di situ kan udah ada sentuhan kayak buat suatu digital produk ya gitu ya. Mereka kombinasi antara desain dan psikologi dari human ataupun manusia gitu. Kayak misalnya mereka bikin uh, tombol close itu bagusnya di mana gitu, biar nggak gampang terpencet ketika salah gitu ya. Jadi mereka istilahnya mempelajari juga human psychology gitu ya, untuk membuat desain mereka. Terus yang selanjutnya ada digital revolution. Di sini tuh era-era web itu booming gitu ya teman-teman, mulai masuk ke era-era internet lah gitu. Nah, di sini kan pada saat itu website di luar negeri itu lumayan booming dan kompleksitasnya tinggi gitu ya. Ada yang website buat produk dan lain-lain gitu ya. Nah, bikin developer itu kesusahan gitu ya. Misalnya bikin tombol berulang-ulang gitu, nggak reusable dan lain-lain. Makanya pada saat itu muncullah Bootstrap gitu ya. Mungkin teman-teman udah pada paham tuh yang developer-developer. Nah, itu munculnya pada era ini teman-teman gitu. Jadi bisa dipakai secara gratis dan mudah untuk developer menggunakannya kembali. Nah, pada akhir tahun 2013 itu muncul Atomic Design. Ini sebenarnya cikal bakal dari desain sistem gitu. Di mana desain itu dipecah ke beberapa susunan, kayak susunan terkecil, kayak atom, molekul, organisme dan lain-lain. Nah, sampai pada 2016 ke atas gitu ya, 2000-an itu muncullah desain sistem yang udah diperbaharui yang akan kita pelajarin ini seperti apa gitu ya. Sampai di sekarang future itu ada AI driven automation, atau kalau teman-teman udah tahu itu kayak Figma AI, itu sebenarnya improvisasi ataupun enhancement gitu ya dari desain sistem ini gitu. Itu untuk historinya. Nah, karena kita udah tahu ya desain sistemnya apa, benda ini apa gitu ya, kita coba langsung pahami gitu ya, kenapa ini ada dan kenapa kita susah-susah harus bikin ini gitu. Apa sih purpose-nya gitu ya, tujuannya. Nah, di sini ada beberapa poin gitu ya, kenapa desain sistem itu dibuat. Yang pertama itu sebenarnya untuk improve visual konsistensi atau accessibility. Ini kita mau bikin konsisten, produk kita itu konsisten gitu ya. Karena kan user itu suka hal yang familiar ataupun yang mudah ditebak gitu ya. Yang mereka ketika buka apps kita tuh langsung paham pakainya kayak gimana gitu. Itu awalnya desain sistem ini dibuat untuk itu gitu. Terus accessibility atau mudah dipahamin gitu juga, dan kita nggak bisa menutup hal juga ada beberapa user yang mungkin ada buta warna dan lain-lain. Nah, itu sebenarnya desain sistem tuh awalnya situ gitu ya. Terus untuk mengurangi juga kebingungan atau cognitive load-nya dari user gitu ya. Imagine kalau misalnya kita buka sebuah aplikasi itu tampilannya tuh membingungkan gitu, pasti langsung close aja lah, males pakainya gitu. Pasti kayak gitu. Nah, desain sistem itu
arahnya ke sana teman-teman, buat user itu nyaman gitu ya memakai aplikasi kita gitu. Nah, yang ketiga itu ada clear branding dan identity. Nah, ini hubungannya ke identitas sebuah company ataupun sebuah produk gitu ya. Kenapa Shopee itu suka dibilang aplikasi oranye gitu ya, Tokopedia dibilang aplikasi hijau ya, karena memang mereka itu bikin desain si aplikasi mereka itu berangkat dari desain sistem juga gitu ya. Mereka istilahnya itu tuh udah berakar di mereka. Jadi brandingnya tuh udah gede banget gitu. Kalau udah ngelihat aplikasi yang kayak ada orang-orangnya, itu kayaknya udah Shopee deh gitu, kayak gitu-gitu. Jadi arahnya ke sana tuh desain sistem. Terus kalau untuk internal itu sebenarnya mengurangi kebingungan. Jadi ketika kolaborasi dengan berbagai kayak developer, dengan desainer yang banyak gitu atau PM gitu ya, uh, kita itu udah punya bakunya gitu atau udah punya kitab sucinya gitu. Kita jadi gampang tuh gerak kemanapun gitu atau bikin apapun. Nah, dengan adanya desain sistem ini juga sebenarnya hal-hal kecil kayak tombolnya harus warna apa, teksnya harus warna apa gitu ya, bentuknya seperti apa, komponennya apa, itu sudah bisa terjawab. Jadi bisa fokus ke bigger problem. Misalnya ada dari user tuh ada problem kebingungan apa gitu ataupun flow-nya kurang jelas gitu. Itu bisa istilahnya PM ataupun desainer itu bisa fokus ke situ daripada fokus ke hal-hal kecil kayak mikirin warna dan lain-lain gitu. Itu kenapa kita harus pakai desain sistem, kenapa dibuat lah ya desain sistem ini. Nah, terus selanjutnya adalah gimana kita bisa bikin desain sistem kita sendiri gitu. Nah, aku di sini bukan bikin berdasarkan dari otakku ya teman-teman ataupun dari yang ngarang gitu ya, tapi aku ambil dari practical UI book dari Adam Dunaway. Ini kalau teman-teman desainer ataupun teman-teman yang memang udah katam ya di UX, ini tuh kayak buku basic gitu ya. Mungkin teman-teman bisa Google juga. Ini kalau misalnya tertarik dengan UI, itu buku ini tuh istilahnya buku yang apa ya, udah harusnya udah paling populer gitu ya, yang paling disarankan gitu dari apa namanya orang-orang gitu ya yang UI pelajarin sebelum memulai lebih jauh gitu ya, pelajaran ini dulu. Nah, dari buku ini Mas Adam ini bilang ada 3 hal gitu ya, ada 3 hal yang bisa kita eh, buat dulu untuk bikin desain sistem kita sebelum bikin yang lebih kompleks gitu. Yang pertama itu ada style foundation. Di dalamnya tuh kayak ada color, typography, spacingnya, spasi dari CUI-nya. Itu adalah foundationnya gitu. Baru nanti loncat ke komponen library gitu. Bisa kita buat sendiri atau kita ambil dari misalnya bahasa pemrograman React dan lain-lain, itu kan biasanya sudah ada tuh di luar-luar gitu. Terus yang terakhir atau ketiga itu adalah reusable modul. Nah, si Mas Adam nih bilang mending bikin modul itu dari yang paling kecil, dari small, large sampai ke template gitu ya. Nanti kita akan bahas satu-satu gitu. Nah, kita lanjut. Yang pertama aku mulai dari si color option. Nah, ini aku ambil contoh dari Figma ya teman-teman. Mungkin kalau misalnya pakai apps lain kayak Adobe gitu ya atau yang lain-lain, sebenarnya dasarnya sama gitu. Kita bisa mendefine tipe si warna ini dari awal gitu ya. Kayak warna primary-nya apa, secondary-nya apa, apa dan lain-lain. Kenapa? Karena biasanya warna primary itu kan ini kan color ini biasanya di-generate dari logo ya teman-teman atau style guide suatu company gitu. Kayak aku bilang tadi aplikasi hijau gitu, aplikasi orange itu mereka berangkat dari logo mereka atau style guide dari company-nya mereka gitu. Maka mereka turunin tuh paletnya, bikin paletnya. Nah, primary ini biasanya untuk yang hal-hal yang menarik perhatian kayak tadi aplikasinya berwarna hijau, aplikasinya berwarna orange gitu ya ataupun tombol call to action gitu ya. Itu biasanya primary. Terus secondary itu biasanya untuk hal-hal yang bersifat apa ya, menonjolkan elemen gitu ya. Misalnya kayak ilustrasi gitu ya, highlight gitu, grafik, itu biasanya pakai secondary. Kalau tertiary itu arahnya sebenarnya ke penyeimbang doang. Itu biasanya
kolaborasi antara primary sama secondary. Ini biasanya juga bisa ke grafik atau ilustrasi gitu. Terus di sini juga kita define error, warna error itu seperti apa gitu ya, sukses itu seperti apa. Terus kalau neutral ini sebenarnya lebih ke surface atau background dari suatu aplikasi kita gitu. Kita bisa pakai warna apa sih? Nah ini bisa di generate ya teman-teman di istilahnya di Figma-nya sendiri sebenarnya ada juga tuh diajarin gitu ya bagaimana generate paletnya atau sebenarnya di internet itu udah banyak kayak platform yang bantu kita untuk generate sebuah palet warna untuk company kita ataupun untuk produk kita. Kenapa kita pakai itu? Karena ini sebenarnya create visual harmony gitu ya. Terus kita udah bisa nyimbangin, maksudnya kalau pakai warna merah yang segini tuh akan imbang nggak dengan warna-warna lainnya gitu. Terus dengan define ini juga decision making user itu lebih gampang gitu. Kayak tadi sukses itu kan pasti warna hijau ya umumnya gitu. Atau error itu pasti warna merah gitu. Jadi gampang gitu. Usernya paham. Oh pas lihat pop up sebenarnya kan kadang attention orang kan rendah ya teman-teman. Jadi pas dia lihat oh kayaknya salah nih gitu. Jadi kayak gampang lah gitu. Terus ini juga bisa bantu juga desainer sama developer itu communicate-nya efektif gitu ya. Warnanya itu udah pasti pakem satu sukses pakai apa gitu dan ini pakai apa. Itu untuk warna. Lanjut, ini ada namanya typography kayak yang aku jelasin tadi. Sebenarnya ini lebih ke structure ya, structure dari si teksnya gitu ya. Jadi di desain sistem itu ketika kita buat gitu ya, kita define dulu nih si size dari title ini tuh ada apa aja sih gitu. Misalnya judul gitu ya, atau header gitu, atau display gitu ya. Itu mau pakai size berapa gitu, biar hierarkinya tuh kelihatan. Sebenarnya strukturnya jadi mudah gitu user ngelihatnya. Jadi ada misalnya user buru-buru nih, dia pengen ngelihat judulnya aja. Nah itu dia gampang tuh ngelihat oh yang paling gede tuh tulisannya atau paling bold gitu. Itu terus atau misalnya dia mau lihat ke dalam isi kontennya gitu. Jadi pasti itu kan lebih kecil kan daripada title. Nah itu sebenarnya memudahkannya tuh ke situ gitu. Mudah dibaca, strukturnya dipahami. Ketika user butuh lebih cepat bacanya gampang gitu. Itu sebenarnya untuk typography gitu. Terus yang ketiga itu ada dari spasi. Nah, spasi ini sebenarnya arahnya sebenarnya harmoni dari suatu halaman gitu. Jadi di desain sistem itu kita diminta untuk define dulu nih spasi yang kita mau tuh seperti apa. Ini umumnya tuh ada kayak ini teman-teman dari kotak terkecil yang ada di Figma gitu 8px gitu 16px sampai 64px ini biasanya yang gunakan tapi ini tergantung ke kebutuhan juga ya misalnya di company-nya butuh yang lebih gede dan lain-lain itu boleh. Nah ini contohnya ya teman-teman kalau misalnya kita nggak atur spasinya gitu ini ada di sebelah kiri ini contohnya pasti udah mumet duluan gitu udah stres duluan bacanya atau udah bingung duluan gitu ya ini padat jadi kayak user itu merasa sesak gitu ya kayak kadang tuh ada yang ngerasa aduh bahasanya tuh sesak atau ada beberapa juga yang biasa aja sih cuman beberapa orang dari beberapa istilahnya wawancara gitu ya bilang bahwa kalau sesak kalau padat itu rasanya kayak mereka tuh ada rasa sesaknya gitu. Nah, makanya dibuatlah konsep spacing ini atau spasi gitu ya. Spacing ini. Terus di sini contoh kalau misalnya udah dibuat tuh spasinya lebih bagus gitu, lebih nyaman lah user untuk membacanya. Nah, itu untuk yang style option ataupun pondasinya gitu ya. Ada beberapa hal. Nah, lanjut ini sebenarnya komponen ini kayak hal yang dimakan sehari-hari ya, kayak dari tim desain ataupun dari developer gitu ya. Ini kita sebenarnya gampangnya kita define dulu nih. Kita mau pakai komponen itu apa? Misalnya deck picture-nya seperti ini gitu. Button-nya seperti ini gitu. Itu kan nanti biasanya akan banyak interaksi juga sih dari sisi yang buat UI dengan yang React gitu ya. Misalnya dia pakai pemrograman React gitu ya, yang ada di React itu seperti apa, misalnya mau cepet, jadi yang gampang-gampang aja, itu biasanya
ya istilahnya kolaborasi lah gitu. Tapi kita perlu define dulu biar nanti bisa di-reuse gitu si komponen-komponen ini ke depannya. Itu untuk komponen. Terus yang terakhir ini adalah dari modules ataupun dari halaman gitu ya. Nah, si Mas Adam tadi itu bilang bahwa kalau mau bikin sebuah halaman itu pasti lumayan sulit gitu ya. Kayak blank paper di awal itu pasti membingungkan gitu. Nah, dari dia triknya adalah mending mulai dari yang kecil-kecil dulu gitu, dari elemen yang paling kecil atau semua komponen. Kayak di sini kita mau bikin sebuah istilahnya ulasan gitu ya, um, di page gitu ya. Nah, itu mulai dari misalnya butuh foto, ya udah fotonya dikasih, dibuat dari yang paling kecil sampai yang besar, terus ada di dalamnya kayak tulisan apa aja, nanti baru dimasukin ke dalam large komponennya gitu. Ada foto tadi, ada foto gunung ini ya, terus tulisannya seperti apa, kontennya di dalam, sama yang nulis siapa gitu. Nah, nanti large komponen ini akan masuk ke template atau ke halaman gitu. Jadi buat dia tuh lebih gampang kayak gitu. Nah, nanti kalau misalnya ada kesalahan ataupun ada yang mau diupdate, ya kita tinggal ke semua komponen aja gitu. Ganti fotonya kah atau ganti namanya kah, nanti akan di halaman tuh nggak perlu uh, istilahnya, sorry, nggak perlu satu-satu gitu ya ke setiap halaman gitu, tinggal ke komponennya aja itu untuk yang reusable module gitu. Key point takeaway-nya apa gitu dari semua yang udah disampaikan tadi gitu ya. Kalau misalnya kita mau membuat sebuah UI ataupun desain sistem kita sendiri gitu. Nah, kita bisa awali dari foundation gitu ya. Kita buat kita define dulu color kita itu apa yang kita pakai, terus spasi gitu ya, spasinya kayak gimana, terus ukuran dari teksnya, tipografinya seperti apa. Ini sebenarnya ensure konsistensi. Jadi ketika kita udah jalan lebih jauh, ya udah ada nih istilahnya landasannya gitu. Terus ada think modular, ini sebenarnya breakdown desain itu ke small komponen kayak tadi. Terus make sure interface itu bisa diupdate gitu ya, bisa redesign itu gampang gitu ya. Jadi kayak fleksibel gitu, bisa kayak tadi kalau misalnya kita mau update atau perubahan di beberapa area itu gampang, jadi nggak perlu ketika update di titik yang udah jauh gitu ya, jadi harus balik lagi ke belakang, tapi cukup update di situ itu bisa merubah yang lainnya. Itu untuk desain sistem takeaway-nya ketika kita mau bikin UI ataupun desain sistem kita sendiri. Tuh. Sekian dari aku presentasinya, aku kembalikan ke Hongki. Terima kasih. Terima kasih Kak atas materinya. Untuk pertanyaan dari saya, apa yang terjadi kalau sebuah tim tidak menggunakan desain sistem? Oke, makasih Mas Evan ya atas pertanyaannya. Apa yang terjadi ketika sebuah tim itu tidak menggunakan desain sistem gitu. Nah, balik ke yang cerita yang tadi, Mas, gitu. Kayak pop-up yang ini gitu. Ini sebenarnya contoh gimana ketika suatu tim itu tidak punya standar gitu. Bisa aja di tim satu pahaminnya misalnya nggak ada SOP ya gitu ya. Sukses itu yang dipahamin engineer ataupun desainer satu itu adalah warna hijau gitu dengan checklist. Nah, tapi ada desainer lain yang memahamin sukses itu adalah tanda cross tadi atau X tadi gitu ya. Nah, itu bayangin kalau itu berjalan terus-menerus gitu ya. Selama misalnya pembuatan proyeknya 1 bulan, ternyata pas dicek di akhir hasilnya beda-beda, itu chaos banget gitu. Makanya sebuah standar ini nggak harus desain sistem, tapi sebuah kayaknya di semua logic gitu ya. Ketika tidak ada standarnya itu pasti chaos kolaborasinya gitu. Malah istilahnya kerja 2 kali gitu untuk memperbaiki itu. Itu sih Mas Evan ya. Terima kasih Kak. Sama-sama. Oke, thank you Hongki. Pagi semuanya, thank you Mbak Tri udah sharing materinya untuk hari ini ya. Yang relevan juga untuk mungkin di teman-teman project juga nih gitu. Nah, sebenarnya
aku sendiri kan background-nya itu dari psikologi ya gitu kan. Jadi kayak bukan dari anak desain ataupun dari IT gitu. Cuma dulu itu sempat magang di ruang guru gitu di bagian consumer research gitu. Jadi itu sebenarnya kolaborasi sama tim produk juga gitu kan. Jadi memang lebih banyak tuh melihat dari sisi usernya gitu. Nah waktu itu kan kayak lebih ke gimana ya, kita kan coba gather nih dari insight usernya pengguna gitu. Apalagi kan sebenarnya kayak penggunanya itu kebanyakan anak-anak SD juga kan. Jadi kita kayak gather nih kira-kira aplikasinya itu nyaman apa enggak sih gitu kan. Terus juga bingung atau enggak dipakainya. Nah, sebenarnya dari sana tuh kayak kelihatan gitu. Kalau dari user itu jarang sadar detail desainnya apa, tapi sadar sama perasaan mereka gitu. Jadi kalau misalnya ada tombol-tombol tuh berubah gitu, mungkin tadi yang contoh dari Mbak Tri juga yang di-share gitu kan, ataupun kayak tulisannya nggak enak atau apa, tampilan nggak konsisten, itu tuh kayak mereka tuh akan cepet lelah gitu ya secara kognitif gitu, sama mereka tuh akan bingung gitu kan, kok ini aplikasinya kayak susah banget gitu kan. Jadi tadi pas Mbak Tri juga jelasin gitu kan soal kayak desain sistem gitu kan, itu digunakan sebagai guideline gitu kan ya, ini sebenarnya nyambung ke psikologi usernya gitu kan. Apalagi tadi juga disampaikan kan kalau ya dengan adanya desain sistem ini tuh untuk bisa mengurangi beban kognitif dari sisi usernya gitu kan. Jadi ya bukan cuma untuk nyamain tampilannya aja, tapi juga untuk bikin si usernya ini tuh ngurangin beban mikir mereka gitu kan. Jadi ketika pakai aplikasi, aplikasinya itu ya konsisten juga gitu kan. Jadi kan mereka tuh nggak perlu yang harus mikir setiap kali pakai aplikasinya atau menggunakan fitur-fiturnya gitu. Dampaknya kan jadi bukan cuma ke sisi usernya juga, tapi ke timnya juga gitu. Tanpa desain sistem ya masing-masing tim itu kan tadi ya punya interpretasi yang beda gitu, yang tadi Mbak Tri sampaikan. Akhirnya kan kayak jadi chaos juga tuh gitu kan, dan harus kayak mungkin diskusi ulang-ulang terus gitu. Cuma ya adanya guideline ini kan jadi bisa lebih fokus gitu kan ke hal-hal yang memang bisa dibenahi itu dari awal gitu. Jadi ya mungkin kalau misalnya dari sisi tanggapan aku mungkin itu aja kali ya gitu ya, maksudnya sambil sharing-sharing aja gitu. Cuma aku mau nanya juga sih Mbak gitu, sebenarnya kalau dari Mbak Tri sendiri gitu ya, kalau menurut Mbak Tri kayak dalam desain sistem itu challenge terbesarnya apa ya gitu kan, supaya kayak hal ini tuh benar-benar kayak bisa konsisten dipakai gitu sebagai standar gitu kan, bukan cuma didokumentasiin aja gitu, tapi ya memang semua tim tuh bisa ya pakai nih standarnya untuk ya terkait dengan desain sistem ini gitu, kayak benar-benar diimplementasi gitu. Oke, thank you Mbak Bilkis tadi feedbacknya ya, dan sharing juga kemarin waktu yang di pekerjaan sebelumnya gitu ya. Sebenarnya tantangan terbesarnya itu memang di adoption-nya ataupun mengadopsi dari desain sistem ini ya Mbak. Kita paham gitu ya, tipe-tipe desainer itu bisa beda-beda gitu ya. Misalnya aku pernah kerja sama beberapa desainer gitu. Nah, mereka itu bisa saling gontok-gontokan gitu dengan apa yang mereka mau buat gitu, kayak warna misalnya ataupun style lah ya. Kadang kan desain itu kan bisa beda orang, bisa beda style. Itu sebenarnya dari adoption mereka sendiri itu gimana bikin sebuah UI itu lumayan challenging gitu di sisi desainer. Tapi challenging juga Mbak buat mengaplikasikannya gitu ya ke ke sisi development-nya gitu. Ada berapa misalnya mereka udah bikin bagus-bagus nih kayak UI atau ilustrasi atau apa gitu ya, ataupun kayak komponen gitu ya, udah bikin bagus-bagus. Ternyata di sisi developer tuh merasa ini terlalu susah gitu, atau terlalu ribet gitu ya untuk dibuat. Itu pernah dulu saya alami juga waktu di pekerjaan sebelumnya. Misalnya table gitu ya, ada yang table tuh kan ada ujungnya yang siku, ada ujungnya yang bulat gitu ya. Ada beberapa desainer yang merasa beberapa developer yang merasa yang kita buat itu sulit gitu ya dengan waktu yang singkat ini gitu. Itu menjadi challenges juga tuh untuk menjalankan desain sistem ini. Makanya sebenarnya balik lagi ke awal, sebenarnya desain sistem ini nggak se-strict itu gitu ya, tapi memang butuh landasan gitu. Makanya tinggal tektokan di awal. Biasanya dulu tuh tektokan di awal, ya udah enaknya pakai table yang gimana gitu, yang gampang dengan waktu yang singkat nih untuk kita delivery ke
user ataupun ke manajemen gitu ya. Nah, disepakati dengan itu, jadi dari awal tuh ketika buat ya ngedesain itu udah sama tuh pemikirannya, dan ya udah tinggal dipakemkan gitu ya. Jadi menurutku memang di awal itu kalau misalnya kerja sama developer dan lain-lain memang harus satu point of view dulu gitu ya, dipakemnya apa, baru nanti istilahnya ditulis gitu ya di kitab sucinya, ini ketika di table kita tuh seperti apa. Itu sih. Sama maintenance-nya juga sih, misalnya maintenance ketika kadang tuh kalau kalau desainernya banyak itu pasti lempar-lemparan gitu ya. Misalnya ada si komponen itu yang di-enhance gitu ya, atau ada fitur terbaru gitu ya. Jadi lempar-lemparan nih update si desain sistem ini gitu ya. Nah itu biasanya dibuat gitu ya tiap minggu, itu PIC-nya siapa gitu yang melakukan update atau mengecek gitu ya desain sistem itu yang udah baru-baru dibuat itu dipakemkannya tuh kayak gimana. Itu sih Mbak Bilkis mungkin ya. Jadi emang harus satu persepsi point of view dulu ya Mbak ya gitu kan. Jadi ya memang harus disepakati bersama baru itu menjadi landasannya gitu kan dari awal, supaya nggak keburu ya yang satu punya persepsi apa udah dibuat duluan ya nanti harus revisi lagi gitu kan. Tapi ya ini dalam satu tim ya developernya ya desainernya ya harus punya point of view yang sama dari warna, tampilan dan lain-lain gitu ya berarti. Ya betul Mbak Bilkis, betul banget. Mungkin dari aku cukup itu aja. Thank you Mbak Tri. Thank you Mbak Bilkis.